Bayangkan pagi hari di bulan Desember ketika sebagian besar pensiunan mulai menghitung kembali. Kebutuhan akhir tahun, biaya rumah tangga, persiapan Natal, dan tahun baru hingga keperluan anak cucu. Di tengah suasana itu, tiba-tiba muncul kabar yang beredar cepat di WhatsApp grup, Facebook, dan YouTube. Rapel kenaikan gaji pensiunan dikabarkan cair pada 22 Desember 2025. Angka tanggalnya disebut jelas. Bahkan ada yang menyertakan tangkapan layar seolah-olah berasal dari sumber resmi. Banyak yang langsung berharap tapi tidak sedikit juga yang mulai ragu. Benarkah informasi? Ini bisa dipercaya atau hanya kabar yang dipelintir agar terlihat meyakinkan? Faktanya, setiap akhir tahun memang selalu menjadi momen sensitif bagi para pensiunan. Pengalaman bertahun-tahun mengajarkan bahwa informasi tentang rapel, kenaikan pensiun, dan jadwal pencairan seringkali bercampur antara pengumuman resmi dan spekulasi. Ada yang benar-benar bersumber dari kebijakan pemerintah, ada pula yang hanya interpretasi sepihak, bahkan tidak jarang sengaja dibuat agar viral. Karena itulah penting sekali untuk tidak langsung menyimpulkan hanya dari satu pesan atau satu judul sensasional. Di sisi lain, harapan para pensiunan itu sangat wajar. Kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan yang terus meningkat, serta kebutuhan keluarga membuat setiap tambahan penghasilan terasa. Berarti rapel kenaikan gaji pensiunan bukan sekadar angka di rekening, tetapi berkaitan langsung dengan rasa aman dan kepastian hidup. Pemerintah sendiri melalui kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran negara selalu menegaskan bahwa hak pensiunan tetap menjadi perhatian. Namun perhatian itu tetap harus berjalan sesuai aturan, mekanisme, dan jadwal resmi yang ditetapkan. Nah, disinilah letak masalahnya. Banyak kabar yang mencampur adukkan antara rencana usulan dan keputusan final. Ada yang menyebut sudah pasti cair padahal baru sebatas pembahasan. Ada juga yang menyebut tanggal tertentu, sementara secara administrasi belum ada pengumuman resmi dari pihak terkait. Jika tidak disaring dengan baik, informasi seperti ini justru bisa menimbulkan kekecewaan dan kebingungan. Dalam video ini kita akan membahas dengan tenang dan jelas dari mana sebenarnya kabar 22 Desember 2025 itu berasal. Bagaimana mekanisme rapel? Kenaikan gaji pensiunan biasanya dilakukan dan apa saja? Tanda-tanda yang bisa dijadikan pegangan untuk membedakan informasi resmi dan sekadar isu. Jadi sebelum mengambil kesimpulan, mari kita luruskan bersama berdasarkan fakta, bukan sekadar harapan. Baik, kita lanjutkan pembahasan ini dengan kepala dingin dan informasi yang jernih. Setelah memahami bahwa kabar tentang rapel kenaikan gaji pensiunan tanggal 22 Desember 2025 perlu disikapi dengan hati-hati. Sekarang saatnya kita masuk lebih dalam untuk memahami bagaimana sebenarnya proses rapel dan kenaikan pensiun itu berjalan di Indonesia. Dengan memahami alurnya, para pensiunan tidak hanya menjadi pendengar kabar, tetapi juga menjadi pihak yang paham dan tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum tentu benar. Pertama-tama kita perlu menyamakan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan rapel kenaikan gaji pensiunan. Rapel bukanlah bonus atau hadiah tambahan, melainkan selisih pembayaran yang muncul karena adanya kenaikan gaji atau pensiun yang berlaku surut. Artinya, jika pemerintah menetapkan kenaikan pensiun mulai bulan tertentu, tetapi pencairannya dilakukan di bulan berikutnya, maka selisih itulah yang disebut rapel. Inilah sebabnya mengapa rapel sering dinantikan, karena biasanya dibayarkan sekaligus dan nominalnya terasa lebih besar dibandingkan pembayaran bulanan biasa. Namun yang sering tidak dipahami oleh banyak orang adalah bahwa rapel tidak bisa dicairkan begitu saja tanpa dasar, hukum, dan administrasi yang lengkap. Setiap kenaikan gaji atau pensiun harus didahului oleh peraturan resmi, baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau keputusan lain yang memiliki kekuatan hukum. Setelah itu barulah instansi terkait seperti Kementerian Keuangan dan PT Taspen melakukan penyesuaian sistem penghitungan ulang hak masing-masing pensiunan hingga akhirnya menyiapkan jadwal pembayaran. Proses ini tidak sederhana dan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan perkiraan tanggal. Disinilah sering muncul kesalahpahaman ketika ada pembahasan di tingkat pemerintah tentang rencana kenaikan pensiun. Sebagian orang langsung menganggapnya sebagai keputusan final, padahal dalam praktiknya sebuah rencana masih bisa berubah tergantung kondisi anggaran negara, prioritas belanja, dan kebijakan fiskal yang sedang berjalan. Apalagi menjelang akhir tahun ketika pemerintah juga harus menyesuaikan banyak pos anggaran sekaligus, mulai dari belanja, rutin hingga program-program prioritas nasional. Kabar tentang tanggal 22 Desember 2025. Jika kita telah dengan logika sederhana memang
Terdengar sangat spesifik. Namun justru disitulah letak kejanggalannya. Pengumuman resmi pemerintah jarang sekali menetapkan tanggal pencairan. Rapel secara detail, jauh-jauh hari tanpa disertai pernyataan tertulis yang jelas. Biasanya pemerintah dan Taspen akan menyampaikan bahwa pencairan dilakukan pada bulan tertentu atau secara bertahap, bukan menyebut satu tanggal pasti. Kecuali memang sudah siap secara administratif. Jadi ketika beredar kabar yang terlalu detail tanpa sumber resmi yang bisa diverifikasi, para pensiunan sebaiknya ekstra waspada. Pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya juga bisa menjadi pelajaran berharga. Tidak jarang rapel memang dicairkan di akhir tahun, bahkan mendekati hari-hari besar. Namun ada pula tahun-tahun di mana rapel baru dibayarkan di awal tahun berikutnya karena menunggu penyelesaian administrasi. Hal ini bukan berarti hak pensiunan diabaikan, melainkan karena sistem pengelolaan keuangan negara harus berjalan sesuai prosedur. Setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus bisa dipertanggungjawabkan, dan itu membutuhkan waktu. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kondisi setiap pensiunan bisa berbeda. Besaran rapel yang diterima tidak selalu sama antara satu orang dan yang lain. Golongan, masa kerja, pangkat terakhir, dan jenis pensiun semuanya mempengaruhi perhitungan. Oleh karena itu, ketika ada informasi yang menyebutkan nominal tertentu, seolah-olah berlaku untuk semua pensiunan, informasi tersebut patut dipertanyakan. Pemerintah dan Taspen biasanya sangat berhati-hati dalam menyampaikan informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Di era media sosial seperti sekarang, informasi memang menyebar sangat cepat. Satu video atau satu pesan bisa langsung diteruskan ke ribuan orang dalam hitungan menit. Sayangnya, kecepatan ini sering tidak diimbangi dengan akurasi. Banyak konten dibuat dengan judul yang bombastis agar menarik perhatian, tetapi isinya tidak selalu didukung oleh data yang valid. Para pensiunan yang mungkin tidak sempat mengecek ulang sumber informasi akhirnya menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Karena itu, sikap paling bijak adalah selalu kembali ke sumber resmi. Pengumuman dari pemerintah, Kementerian Keuangan atau Taspen, biasanya disampaikan melalui saluran resmi dan menggunakan bahasa yang jelas. Meskipun terkadang terasa kaku, justru dari situlah kepercayaan bisa dibangun. Jika memang rapel kenaikan gaji pensiunan akan dicairkan pada tanggal tertentu, pasti akan ada pernyataan resmi yang bisa diakses oleh publik. Bukan hanya potongan informasi yang beredar di media sosial. Di sisi lain, kita juga perlu melihat konteks ekonomi nasional. Pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, hingga memastikan keberlanjutan program-program sosial. Pensiunan memang menjadi salah satu kelompok yang mendapat perhatian khusus, tetapi kebijakan terkait pensiun tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Inilah sebabnya mengapa setiap kebijakan, kenaikan gaji dan pensiun selalu melalui seproses yang cukup panjang. Harapan para pensiunan tentu sangat bisa dimengerti. Setelah puluhan tahun mengabdi, mendapatkan kepastian dan kesejahteraan di masa tua adalah hak yang layak diperjuangkan. Namun harapan itu side ya isfalben sewet informasi yang benar, bukan sekadar kabar yang belum jelas asal-usulnya. Dengan memahami proses dan mekanisme yang ada, para pensiunan bisa lebih tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan sambil menunggu kejelasan resmi? Yang pertama, tentu tetap mengikuti perkembangan informasi dari sumber terpercaya. Jangan ragu untuk bertanya langsung ke kantor Taspen atau saluran layanan resmi jika ada hal yang membingungkan. Selain itu, penting juga untuk mengatur keuangan dengan realistis, tanpa terlalu mengandalkan kabar yang belum pasti. Jika nantinya rapel memang dicairkan, itu akan menjadi kabar baik. Namun jika belum, setidaknya tidak ada rencana keuangan yang terganggu. Kita juga perlu menyadari bahwa pemerintah biasanya berusaha menghindari kegaduhan informasi. Jika sebuah kebijakan sudah benar-benar siap dilaksanakan, pengumuman resmi biasanya akan disampaikan dengan jelas dan serentak. Oleh karena itu, ketika sampai saat ini belum ada pernyataan resmi tentang pencairan rapel pada tanggal 22 Desember 2020, maka wajar jika kita menyimpulkan bahwa informasi tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut. Dalam situasi seperti ini, peran edukasi menjadi sangat penting. Video seperti ini bukan untuk mematahkan harapan, melainkan untuk meluruskan informasi agar para pensiunan tidak salah langkah. Dengan pemahaman yang benar, para pensiunan bisa bersikap lebih tenang, rasional, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. Informasi yang benar adalah kunci untuk ketenangan pikiran.
Menjelang akhir tahun, memang banyak kebijakan yang biasanya diumumkan atau mulai dijalankan. Namun, tidak semua kabar yang beredar otomatis benar. Ada yang merupakan bocoran setengah matang, ada pula yang sengaja dibesar-besarkan. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk tidak langsung percaya, tetapi juga tidak langsung menolak. Sikap kritis dan terbuka adalah jalan tengah yang paling aman. Pada akhirnya, rapel kenaikan gaji pensiunan adalah hak yang akan tetap diproses sesuai ketentuan. Cepat atau lambat, hak itu tidak akan hilang. Yang terpenting adalah memastikan bahwa informasi yang kita terima benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, para pensiunan bisa menjalani hari-hari dengan lebih tenang tanpa harus terus-menerus diliputi rasa cemas karena kabar yang simpang siur. Jadi sambil menunggu kejelasan resmi dari pemerintah dan Taspen, mari kita tetap berpijak pada fakta, bukan pada isu. Setiap perkembangan baru yang benar-benar resmi tentu akan kami sampaikan. Dengan jelas dan apa adanya. Tujuannya satu, agar para pensiunan mendapatkan informasi yang jujur, akurat, dan bermanfaat. Karena dia masa pensiun, ketenangan dan kepastian adalah hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar janji yang belum tentu terwujud.